You are above every other. Your love amazes me. You created every beautiful color for everyone to see. I want the world to know, I want my life to show just what your love has done for me. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason to lift my voice, yeah. I lift my voice, yeah. You are the giver of all things good and perfect. I give you all of my praise, God, 'cause only you deserve it. I want the world to know, I want my life to show just what your love has done for me. In your love I'm free, in your love I'm forgiven, forgiven. Your love it makes me sing, your love it gives me a reason to lift my voice, yeah. Selamat teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Kenalkan, nama saya Desi Fernando. Ini adik saya Henry. Ini adik saya Evelyn. Kami dari GBI MPI Musim Paling Pindah Raya 15. Kami mau ibadah online, tapi kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan ibadah online. Tuhan berkati ya Tuhan, dan buat kami mengerti akan firman-Mu. Berkati kami yang ada di rumah, dan berkati kakak-kakak yang melayani ibadah online. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mulia, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, shalom mama-mama, shalom mbak suster. Apa kabarnya? Luar biasa. Pasti luar biasa. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai nih ibadah sekolah minggu online. Tapi nih adik-adik, selama ibadah gak boleh lagi ada yang main. Mainannya boleh disimpan dulu. Dan yang lagi makan, makanannya boleh disimpan dulu dan dilanjutin setelah selesai ibadah. Oke? Duduknya yang rapi biar bisa serius ketemu sama Tuhan. Oke? Nah adik-adik, sekarang kakak tanya yang siap memuji, melompat buat Tuhan, katakan yes. Yes. Sekali lagi sama-sama katakan yes. Yes. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya adik-adik boleh bangkit berdiri. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jagoan kita? Katakan yes. Yes. Woo. Sama-sama katakan Yesus jagoanku. Yesus jagoanku, tak akan ku takut.
kita semua lebih dari pemenang. Katakan yes. Yes. Sekali lagi katakan yes. Yes. Boleh angkat tangannya semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa? Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semuanya angkat tangannya, katakan. Yesus saja segala raja. Katakan haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa? Kita angkat tangannya, katakan haleluya. Pastinya Yesus saja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik percayakan di sini kalau kita semua adalah lebih dari pemenang. Katakan, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa? Kataanmu katakan haleluya. Berdalam pastinya Yesus saja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Terakhir katakan saya lebih dari apa? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik pada keren-keren nih nyembah Tuhan ya, memuji Tuhan. Oke, nah sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mau menyembah dulu nih sama Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi, boleh siapin hatimu. Kalau tadi kita udah lompat-lompat meriah buat Tuhan, kali ini kita mau serius sama Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh siapin hatimu. Tutup matamu, jangan lagi ada yang main-main ya. Yes Tuhan. Mari adik-adik
bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Yes, Tuhan. Kami hadir Tuhan, kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Adik-adik sama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini ku percaya. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu, katakan ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Di hidupku, yes. Kau ajaib Tuhan, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami Bapa. Ya adik-adik sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal, katakan Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada buat kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Adik-adik angkat tanganmu, sama-sama katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Yuk sama-sama katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Shalom adik-adik, papa mama, atau siapapun yang hari ini engkau sedang mengikuti ibadah ini, engkau sedang berada di depan, mungkin di depan televisi, di depan gadgetmu. Tadi sementara lagu ini dinyanyikan, sepertinya Tuhan tuh bicara begini, hari-hari ini
ada beberapa anak-anak, bahkan ada beberapa papa mama yang juga sedang mengalami takut. Takut karena situasi, takut karena keadaan ekonomi yang belum baik, tidak menentu, takut karena sebagian keluarganya sakit, takut masa depan bagaimana. Ada beberapa anak takut, aku takut Kak, aku gak punya orang tua lagi, lalu gimana nanti masa depanku. Tapi pujian ini mau mengatakan kepada kita, kepada papa mama, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak bahwa kita gak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu ada buat kita. Tuhan yang menyertai kita. Mari hari ini, kau tetap ajak yuk kita sama-sama. Kita tetap berdiri, tutup mata kita. Lalu buka hati kita bagi Tuhan. Sementara adik-adik menyanyi, adik-adik berdoa kepada Tuhan seperti adik-adik sedang bicara dengan Tuhan. Adik-adik sedang curhat kepada Tuhan. Engkau boleh katakan, engkau boleh nyatakan isi hatimu, ketakutanmu. Lalu bawa itu semua kepada Tuhan. Engkau boleh berkata, Tuhan saat ini aku takut. Aku gelisah, aku gak tenang hatiku. Tuhan beri aku damai sejahtera, beri aku sukacita. Mari adik-adik, kalau kita mau sepakat berdoa dengan adik-adik, tutup mata kalian. Oh iya, mungkin ada keluargamu yang hari ini sakit. Mungkin papa mamamu sedang sakit. Atau mungkin ada papa mama, kau sedang takut menghadapi hari esok. Mungkin hari-hari ini kau sedang kehilangan pekerjaan. Engkau tidak tahu harus berbuat apa. Tapi biarlah pagi ini, ayo kita ambil waktu datang kepada Tuhan. Kau tak percaya Tuhan ada di sini. Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Bahkan mungkin ada beberapa kau sedang berkendaraan, lalu kau sedang ikut ibadah ini di jalan. Tuhan juga hadir di situ. Sembah Tuhan yuk. Oh ya, Tuhan, hamba-Mu datang bersama teman-teman, bersama adik-adik, bersama papa mama yang ada di rumah. Kami datang kepada Tuhan. Tuhan, angkat setiap ketakutan kami. Tuhan, angkat setiap kesedihan kami. Ganti dengan sukacita, ganti dengan damai sejahtera. Oh ya, mereka yang sakit saat ini Bapa, dalam nama Yesus kami sepakat berdoa, biarlah Tuhan bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang tidak punya pengharapan, Tuhan Kau ganti, Engkau ganti dengan kasih yang baru, pengharapan yang baru ya Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap mereka yang ada di rumah-rumah. Mungkin saat ini mungkin mereka ada di rumah sakit pun, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Beri kami semua iman Tuhan, untuk kami bisa melihat pertolongan Tuhan. Kami bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya.
Katakan ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari berkata tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan terima kasih. Makasih Tuhan. Terima kasih. Kami rasakan Tuhan Engkau ada bersama kami. Engkau menjamah setiap kami. Engkau memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan takut lagi Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang suka menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita ketemu lagi. Kak Okta berharap Papa Mama, Mbak Suster, adik-adik, kakak-kakak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, 3 minggu yang lalu kita sudah baca ayat ini ya. Kak Okta juga sudah saksikan bagaimana Tuhan membentengi, Tuhan melindungi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau baca lagi yuk. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah adik-adik, kita sudah tahu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, hati dia selalu melekat kepada Tuhan. Artinya apa Kak melekat? Artinya setiap saat yang ada dalam hati, yang ada dalam pikirannya, yaitu dia mau dekat dengan Tuhan. Waktu dia muji, nyanyi, nyembah, yang ada dalam hatinya cuman Tuhan. Dia lakukan firman Tuhan, dia taat firman Tuhan. Maka di situ Tuhan berkata, aku akan meluputkan, aku akan melindunginya. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan judulnya lepas dari niat jahat. Ya, kau tahu akan cerita ada satu orang di dalam Alkitab, dia mau dijahatin orang, tapi akhirnya apa? Tuhan bisa lepaskan dia dari niat jahat tersebut. Mungkin ada di antara kita adik-adik yang mungkin pernah mau dijahatin, dijahilin sama temennya. Ada kan? Ada orang yang berniatnya jahat sama kita, mungkin sama papa mama. Tapi akhirnya karena pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kita bisa lepas dari itu semua. Nah adik-adik, adik-adik tahu ya, si raja hutan. Kok Kak Oktav cerita tentang si raja hutan? Iya, hari ini ceritanya ada hubungannya. Siapa sih si raja hutan? Kak Oktav masih tunjukkan gambarnya, adik-adik pasti tahu nih. Wah, serem Kak. Ada yang tahu binatang apa ini? Harimau. Bukan, ini lebih hebat dari harimau. Ada yang tahu namanya? Oh iya, namanya si singa. Kalau harimau nggak ada jenggot, nggak ada bulunya gitu ya. Tapi ini, waduh, brewokan dia, serem. Si raja hutan, semua binatang takut kepada dia. Siapa di sini berani melawan dia? Di Alkitab ada loh orang yang berani melawan dia. Contohnya siapa?
Daud pernah ketemu dengan singa, dengan beruang, dan dia bisa kalahkan itu karena Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah ketemu dengan binatang ini? Kau tak pernah lo ketemu, tapi dari dalam mobil. Di mana Kak? Waktu di kebun binatang atau di taman safari. Kalau keluar gimana Kak? Ya nggak berani dong. Adik-adik pernah juga kan pasti ke taman safari dan ketemu binatang ini. Tapi jangan keluar dari mobil ya. Nah, adik-adik, ada satu orang punya pengalaman. Dia pergi ke taman safari, ini bukan di Indonesia sih, ini di luar negeri. Waktu dia pergi ke taman safari yang ada singanya, dia tuh pingin lihat lebih dekat. Waktu dia sedang berdiri, ya, tiba-tiba dia nggak waspada, dia terpleset, lalu dia jatuh ke bawah, ke tempat di mana kandang singa itu. Di situ ada dua ekor singa yang sedang kelaparan di situ, lalu dia jatuh. Nah adik-adik, gimana? Kalau adik-adik misalnya jadi orang itu, wah pasti kita takut ya, takut Kak, pasti habis nih hidupku, pasti mati kita. Nah orang ini adik-adik waktu dia jatuh, apa yang dia lakukan? Ini yang membuat waktu Kak Oktav nonton, wah orang ini luar biasa ya imannya. Yuk kita tonton dulu videonya, klipnya ya. Video ini sepertinya ingin mengajar kita bagaimana kalau kita ngadapin masalah. Nah ada seorang pria jatuh ke kandang singa. Adik-adik lihat apa yang dia lakukan. Wah, ini orangnya adik-adik. Ada 2 ekor singa di situ. Dia berusaha tenang. Sesekali dia mengangkat kedua tangannya. Sepertinya dia lagi berdoa. Mungkin orang ini orang yang kenal Tuhan, orang percaya. Dia mencoba tenang, dia duduk. Kadang dia angkat tangannya, dia berdoa. Tuh, tangannya sempat dicakar, berdarah adik-adik. Sekarang kakinya. Waktu darah keluar, singanya tambah semangat nih. Wah, ada bau darah nih. Ini kayaknya enak kalau dimakan. Tapi laki-laki ini gak mau menyerah. Dia berusaha menghalau, dia angkat tangannya lagi, lalu dia mulai berdoa lagi. Sementara di atas, orang-orang lagi berkumpul, mereka lagi berembuk gimana caranya untuk menyelamatkan bapak yang jatuh ke gua singa ini. Ada beberapa orang, para dokter yang menyiapkan peluru untuk bius. Ada beberapa pemadam kebakaran, mereka siapin selang untuk semprot singa itu. Nah akhirnya singa itu mulai disemprot dengan air yang cukup deras. Dan bapak itu terus angkat tangannya, dia terus berdoa. Kayaknya sih singanya menjauh, tapi sebentar aja. Karena dia sudah cium bau darah, sudah jilat darah tadi, wah rasanya sayang nih kalau ditinggalin. Lalu beberapa polisi, petugas daripada kebun binatang itu, mereka mengarahkan senjata bius mereka kepada singa. Disemprot lagi. Ya bapak itu buka bajunya untuk menutupi lukanya, darahnya supaya nggak keluar terus. Nah, singanya kena tembak, tapi bukan peluru yang mematikan, ditembak dengan peluru yang untuk membius, membuat dia pingsan. Akhirnya setelah singanya itu pingsan, dibius, lalu akhirnya bapak ini bisa diselamatkan, bisa ditarik ke atas. Coba tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Nah adik-adik, kok Kak Oktav setelin video ini kenapa sih? Nah karena hari ini ceritanya ada hubungan juga dengan singa adik-adik. Nah cerita ini terjadi di kerajaan Persia, Media Persia, atau sering juga disebut kerajaan Babel. Mungkin pernah dengar ya kerajaan Babel. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar ada kerajaan Babel.
Nah, adik-adik, pada waktu itu orang Israel, beberapa pemudanya yang kuat-kuat, mereka tuh ditawan tuh apa ya? Ditangkap, lalu dijadikan budak, lalu dibawa ke kerajaan Babel. Kenapa ya Kak mereka bisa ditawan? Karena orang Israel ini seringkali mereka ini tidak taat kepada Tuhan. Mereka seringkali berontak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan musuh untuk mengalahkan mereka. Nah, salah satunya yaitu kerajaan Persia atau kerajaan Babel. Lalu orang-orang yang kuat, yang gagah dibawa ke kerajaan Babel. Nah, salah satunya adalah anak muda ini. Tapi adik-adik, anak muda ini walaupun dia ditawan, dia sebagai seorang yang terjajah, tapi dia itu dapat kesempatan untuk jadi menteri di kerajaannya. Ini adalah gambar rajanya. Rajanya namanya Raja Darius. Raja siapa? Raja Darius, Raja Babel. Nah, pemuda ini, dia ini bukan hanya badannya kuat, wajahnya ganteng, tapi dia ini apa? Cerdas, pinter, dan dia ini takut akan Tuhan. Dia orang yang lekat hatinya dengan Tuhan. Dan melalui raja ini, pemuda ini diberi kesempatan, dia diberi kedudukan untuk dijadikan seorang menteri. Jadi waktu itu Raja Darius ini dia mengangkat ada 120 gubernur. Jadi ada provinsi-provinsi, ada 120 dipimpin oleh gubernur. Nah, di atas 120 orang ini, Raja Darius ini mengangkat 3 orang menteri untuk mengawasi. Ya. Dan salah satu di antara ketiga orang ini adalah pemuda ini. Nah, pemuda ini sangat cerdas, ya. Kita lihat dulu klipnya. Nah, ini pemuda ini, dia dipanggil ke istana raja. Ini rajanya. Daniel was friends with King Darius. Dia jadi temannya raja. Raja tuh sangat sayang sama dia. Nah, ini 2 orang yang sama-sama menteri bersama Daniel. Nah, lalu waktu dikasih tugas, anak ini muda berkata, "Baik tuanku, aku akan bekerja sekeras mungkin, aku akan bekerja sebaik mungkin." Adik-adik tahu nama anak muda ini? Adik-adik baca di situ namanya siapa ya? Delani atau Velani ya? Oh, Delani. Kalau Velani ada tuh kakak namanya Kak Velani. Ini namanya Delani. Ada yang bilang, kak rasanya di Alkitab aku gak pernah dengar nama Delani. Nah, sekarang adik-adik coba tebak siapa nama anak muda ini. Dia ceritanya ada hubungannya juga dengan singa seperti orang tadi. Ada yang tahu? Oh, ada yang sudah tunjuk tangan mungkin di rumah. Aku tahu Kak namanya. Siapa namanya? Ya, namanya Daniel, adik-adik. Nah, dia cerdas, dia hebat. Nah, waktu Daniel ini berhasil, adik-adik, itu menimbulkan kecemburuan. Cemburu itu apa sih Kak ya? Cemburu itu iri hati. Iri hati itu menimbulkan apa? Dengki. Akhirnya pejabat-pejabat yang lain tuh iri. Mereka marah. Marah gini, kenapa marah? Mereka ngomong gini, dia kan bukan orang Babel, dia kan orang Israel. Kok dia dikasih jabatan yang tinggi sih? Kami yang sudah lama, yang asli orang Babel hanya jadi gubernur. Dia jadi menteri di atas kami. Gajinya lebih besar dari kami. Kedudukannya lebih tinggi dari kami. Hartanya lebih banyak dari kami. Rumahnya lebih besar dari kami. Waktu mereka lihat begitu, mereka tuh jadi iri kepada Daniel. Mereka mulai cemburu. Mereka, aku gak terima nih, kami gak terima. Tapi mereka mau menghadap raja, mereka gak berani. Karena raja tuh sangat sayang kepada Daniel. Dan akhirnya, adik, kenapa mereka cemburu kepada Daniel? Mereka cemburu bukan apa? Karena Daniel ini berprestasi. Adik-adik mungkin ada yang di rumah punya prestasi di sekolah. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, kadang-kadang ada teman-teman kita yang gak senang.
mentang-mentang juara, mentang-mentang dapat ranking. Padahal kita biasa-biasa aja. Tapi ada orang-orang yang gak senang. Mungkin adik-adik pernah ngalamin ya. Papa mama juga waktu kerja di kantor, kerja baik, disayang sama pimpinan, sama bos. Lalu ada orang-orang yang mungkin iri hati. Lalu mereka benci sama kita, lalu mereka berniat jahat sama kita. Kak Okta mau kasih tahu, itu hal yang biasa. Ya, kalau kita dibenci karena kita berbuat jahat, itu biasa. Tapi kalau kita dibenci karena kita berprestasi, adik-adik jangan takut. Nah, apa yang dilakukan mereka? Ketika mereka cemburu, mereka benci, lalu mereka mulai gosip. Mereka mulai menghasut orang-orang, teman-teman mereka. Mereka menyebarkan gosip. Ada yang tahu gosip itu apa, Kak? Gosip itu apa? Gosip itu makin digosok makin sip. Artinya apa ya, Kak? Maksudnya menyebarkan kata-kata fitnah, kata-kata yang gak benar tentang Daniel. Lalu mereka juga menuduh Daniel, Daniel itu kaya. Tahu nggak dia kaya? Karena dia korupsi loh. Uangnya dikantongin sama dia, nggak disetor ke kerajaan, nggak disetor sama raja. Pantesan dia kaya. Lalu dia sebarkan kata-kata bohong ini, kata-kata fitnah ini. Padahal adik-adik, Daniel nggak seperti itu. Dia tuh orang yang sayang sama Tuhan. Dia taat kepada firman. Dia nggak mungkin melakukan itu. Dia nggak pernah bohong, adik-adik. Nah, dalam Daniel 6 ayat keempat malah dikatakan mereka, jadi orang-orang yang memusuhi itu tidak menemukan tuduhan atau kesalahan karena Daniel ini setia. Setia apa? Dia setia dengan raja. Semua perintah raja dia kerjakan dengan baik. Dia dapat kerjaan untuk ngitung uang. Dia hitung dengan benar, dengan tepat. Dia tidak pernah ambil yang bukan uang miliknya. Dia kembalikan adik-adik. Dia setia apa? Dalam keluarganya juga dia setia. Lalu orang bilang, yuk kita lihat yuk keluarganya. Kita lihat yuk rumah tangganya. Dia setia nggak sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya. Wih setia. Mereka nggak nemukan kesalahan adik-adik. Dalam bahasa aslinya kata setia itu diterjemahkan apa? Dapat dipercaya. Papa mama, Kak Okta berdoa biarlah waktu kita bekerja di kantor, dimanapun kita bekerja, adik-adik juga belajar, adik-adik papa mama jadi orang yang dapat dipercaya. Itu arti setia, dapat dipercaya. Waktu dapat dipercaya, pasti atasan kita pasti seneng dong sama kita. Pasti kedudukan kita akan naik. Waktu kedudukan kita naik, jangan heran pasti ada orang-orang yang tidak suka. Bahkan iblis pun tidak suka. Kalau adik-adik disayang sama Tuhan, iblis seneng enggak? Oh enggak seneng. Dia akan berusaha untuk menuduh kita, untuk bohongin kita dan sebagainya. Nah adik-adik, orang-orang yang benci tadi mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Mereka berusaha untuk menyingkirkan daripada Daniel. Ya orang iri hati biasanya dengki, lalu mereka berpikiran jahat. Gimana caranya supaya Daniel ini bisa digagalkan. Wah, iblis juga sering berkata begitu. Wah, ini anak nih setiap minggu ibadah nih, setiap hari doa. Wah, ini harus digagalkan ini. Nggak boleh ini. Itu iblis adik-adik. Nah, lalu kita lihat lagi apa yang dilakukan mereka. Lalu orang-orang yang memusuhi itu, mereka menghadap kepada raja. Mereka bilang begini, Raja, kita harus buat peraturan yang baru. Dan raja harus cap dengan cincin yang ada pada tangan raja. Artinya, kalau surat itu sudah dicap sama raja, maka peraturan atau surat itu tidak bisa dibatalkan. Mereka menghadap raja adik-adik. Mereka bilang gini, Raja kita harus buat peraturan. Rajanya bilang peraturan apa? Ini peraturannya bagus Raja, peraturannya begini. Dalam 30 hari ke depan, ya,
mulai hari ini, besok 30 hari ke depan, semua orang yang ada di negara Babel ini, kalau mereka berdoa, mereka harus berdoa mintanya dalam nama raja. Adik-adik, kau tanya, kalau Daniel berdoa, dia berdoa sama siapa? Pasti berdoa kepada Allahnya Israel. Kalau kita berdoa kepada siapa? Ya, pasti kita berdoa selalu dalam nama Yesus. Nah, mereka nggak suka, lalu mereka bilang gini, pokoknya gini raja, kita buat peraturan, semua orang berdoa selama 30 hari ini, mereka harus berdoa dalam nama raja. Waktu rajanya dengar, rajanya senang juga sih. Berdoa dalam namaku, boleh. Wah, ini raja agak sombong juga. Wah, dalam namaku nih, dalam nama Darius, pasti namaku disebut oleh seluruh orang di Babel. Boleh. Lalu tanpa pikir panjang, raja stempel. Dia cap dengan cincin yang ada di jarinya, plok. Lalu peraturan itu jadi sah dan tidak bisa dibatalkan. Nah, dengan peraturan ini, mereka punya kekuatan. Nah, sekarang kita punya senjata untuk menghancurkan Daniel. Waktu Daniel dengar peraturan itu dibuat adik-adik, apakah Daniel jadi takut? Enggak. Apakah Daniel marah? Dia juga enggak marah. Apakah Daniel pergi ke polisi? Kalau sekarang, lalu dia lapor, polisi tuh ada orang-orang yang iri dan dengki mau mencengkerai aku. Daniel enggak lapor, dia enggak ke pengadilan, dia juga enggak lapor sama raja. Sebenarnya dia bisa lapor sama raja, sebab raja sayang sama dia kesayangan raja. Pasti apa yang dia katakan pasti dituruti raja, tapi dia enggak lapor sama raja. Dia lapornya sama siapa adik-adik? Sama Tuhan. Gimana cara Daniel lapor? Ada yang tahu? Gimana cara lapor? Adik-adik pernah enggak laporan sama Tuhan? Pernah Kak? Caranya gimana? Berdoa adik-adik. Jadi waktu Daniel takut, waktu Daniel menghadapi masalah, Daniel menghadapi rintangan, tantangan, Daniel enggak lapor polisi, dia enggak lapor pengadilan, dia enggak ngelapor siapa-siapa. Yang pertama dia laporin adalah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Waktu adik-adik pernah menghadapi masalah, persoalan, waktu adik-adik takut, waktu papa mama takut, papa mama ada masalah, siapa yang pertama kali kita laporin? Daniel, yang dia laporin adalah Tuhan. Daniel pulang ke rumah, dia masuk ke rumah, dia buka jendela, dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Kenapa kok Kak ngadap Yerusalem? Karena dia tahu Yerusalem itu adalah tanah kelahiran dia. Tanah di mana dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dia punya Allah yang hebat, dia punya Allah yang hidup. Lalu dia konsentrasi, dia doa kepada Tuhan adik-adik. Nah, dengar baik. Daniel berdoa bukan karena dia ada masalah. Kau tak kasih tahu sekali lagi ya. Daniel berdoa bukan karena dia ada masalah. Daniel berdoa karena apa? Karena setiap hari dia suka berdoa. Ada masalah, nggak ada masalah, takut, senang, sedih, susah, punya uang, nggak punya uang, dia terus berdoa. Siapa di sini yang tiap hari berdoa kepada Tuhan? Wah, pasti banyak yang tunjuk tangannya adik-adik. Kak, tapi kalau takut kan berdoa. Iya betul, waktu susah takut. Tapi Kak Oktav mau ajar, seperti Daniel, setiap saat dia berdoa adik-adik. Nah, Kak Oktav mau tanya adik-adik, mana yang benar yang dilakukan Daniel? Yang A, 3 hari berdoa 1 kali. Artinya apa Kak? Hari ini hari Minggu ya, hari Minggu doa, Senin gak usah, Selasa gak usah, hari Rabu doa, Kemis Jumat enggak, hari Sabtu berdoa. Itu maksudnya. Yang ke B,
Sekali doa untuk 3 hari. Contoh nih, besok pagi, Tuhan aku mau belajar, aku berdoa Tuhan berkati aku. Lalu doa sekali itu tuh 3 hari. Yang C, 1 hari berdoa 3 kali. Sekarang adik-adik baca, renungkan mana yang adik-adik pilih. Kalau Daniel dia yang lakukan apa? Yang C. Alkitab berkata, 1 hari dia 3 kali berdoa. Setiap hari, bukan pada saat dia ada masalah saja. Kalau kita berdoa, papa, mama, adik-adik kita semua jadi orang yang suka berdoa. Adik-adik bisa berdoa di mana saja, waktu di mobil, dalam perjalanan, waktu mau tidur, waktu di sekolah, pada waktu kita bisa sekolah, di gereja, di rumah, di mana saja. Bahkan di kamar mandi pun kita bisa berdoa loh. Dulu Kak Okta pernah cerita, ada satu orang anak, dia doa di kamar mandi. Tuhan jawab doanya. Kenapa? Karena Tuhan ada di mana saja. Waktu kita berdoa, dia akan dengar doa kita. Ya, jadi Daniel 1 hari doanya 3 kali. Nah, ketika mereka lihat Daniel berdoa dan mereka dengar. Daniel doanya bukan komat kamit, tidak ada suara. Daniel berdoa dengan suara yang keras. Dia sengaja doa supaya orang itu dengar bahwa Daniel tidak berdoa atas nama raja, tapi dia berdoa di dalam nama Allah Israel. Kalau sekarang seperti ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Daniel sebut dengan kuat. Waktu mereka dengar, nah dapat nih. Teman-teman, dapat nih. Kita laporin yuk Daniel ke raja. Tuh, kita sudah dapat rekamannya. Kalau sekarang ada gadget, kita sudah foto, sudah rekam suaranya, lalu kita bisa jadikan bukti ini kepada raja. Lalu mereka rame-rame datang kepada raja. Raja, ya kenapa? Raja, kan kemarin ada peraturan ya, masih ingat enggak? Oh iya, 30 hari doanya atas nama raja. Ada loh yang membangkang, ada yang gak taat. Siapa? Namanya Daniel. Nah, mereka ngomong, kalau gak taat, kan peraturannya satu. Apa dia di peraturannya? Yang tidak taat, yang melanggar peraturan kerajaan, tidak bisa dibatalkan. Dia harus dimasukkan ke penjara. Bukan, kemana? Ke sarang singa. Wah, kejem banget adik-adik. Dimasukkan ke kandang singa adik-adik. Kita lihat videonya yuk. Daniel. Now Daniel admired Darius. Daniel, But he also knew that Darius was dia just pulang a man. tadi. Dia So berdoa as a kepada faithful Tuhan. Jew, he continued to face west towards Jerusalem and pray to our God as he always had. Your Jewish friend Daniel is Nah, defying mereka you, lapor, Your Majesty. temanmu He has Daniel ignored sudah your melanggar order peraturan and raja. still prays to his God. Dia berdoa kepada Allahnya. Adik-adik, waktu raja dengar itu, raja tuh jadi susah. Kenapa susah? Arrest Daniel. Karena raja nih sayang sama Daniel. Dia tahu Daniel ini orang yang rajin, setia, jujur, dan dia sangat sayang. Tapi gini, dia sudah terlanjur tanda tangan bahwa yang melanggar harus dimasukkan ke gua singa. Akhirnya Daniel ditangkap, lalu dimasukkan ke sarang singa adik-adik. Dia didorong, dia masuk, lalu pintunya ditutup dengan batu yang besar. May your God rescue you, my friend. Tetapi rajanya berkata begini, temanku, semoga Tuhanmu melindungi Darius kamu. stayed awake all night, worried Semalam-malaman about his Raja Darius gak bisa tidur, sampai dia puasa, sampai dia memikirkan bagaimana caranya untuk menolong Daniel. Tapi gak bisa, sepertinya dalam hatinya begini, waduh iya ya, kenapa aku tanda tangan nih, kenapa aku cap ya?
Waduh, tapi sudah terlambat, aku nggak mungkin melanggar perjanjian. Nah adik-adik, akhirnya Daniel dimasukkan. Harga yang harus dibayar Daniel. Daniel, dia mengambil keputusan untuk apa? Untuk memilih setia kepada Allah Israel. Ada nggak harga yang harus dibayar? Ada. Dia harus masuk ke gua singa. Adik-adik mungkin ada di antara adik-adik yang engkau diperhadapkan pada satu pilihan. Aku harus jujur apa enggak ya? Aku harus berani atau enggak ya? Nah adik-adik, waktu kita ambil keputusan, aku harus jujur. Ada resikonya loh. Aku korupsi apa enggak ya? Mungkin ada papa mama yang berkata, kayaknya aku butuh duit nih. Tapi kan aku sudah dengar firman Tuhan bahwa kita enggak boleh mencuri. Gimana ya? Waktu kita memilih pilihan yang baik, yang benar menurut firman Tuhan, ada resikonya adik-adik. Beberapa orang-orang di luar negeri, mereka diperhadapkan, kamu percaya Yesus atau kamu tinggalin Yesus? Pilihannya apa adik-adik? Kalau tinggalin Yesus, kamu boleh bebas. Tapi kalau kamu tetap percaya Yesus, hari ini juga engkau akan ditembak mati, engkau dan seluruh keluargamu. Lalu mereka jawab, kami tidak akan tinggalkan Tuhan Yesus, kami akan setia sampai mati. Waktu mereka selesai ngomong begitu, langsung tentara itu dia ambil senjatanya, lalu mereka ditembak adik-adik. Kepala mereka ditembak, lalu mayatnya dibuang ke danau. Banyak terjadi. Daniel dia ngambil keputusan untuk tetap percaya Tuhan, untuk tetap menyembah, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Harganya apa? Dia harus masuk ke gua singa. Adik-adik, kadangkala waktu kita berbuat jujur, kita melakukan firman Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Mungkin kita harus difitnah, mungkin kita harus menderita, tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Alkitab berkata tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melindungi. Daniel tetap dimasukkan ke gua singa, tetapi adik-adik, Tuhan kirim malaikat. Untuk apa sih Kak? Untuk menutup mulut singa tersebut. Sehingga singa itu tidak punya hasrat untuk menggigit Daniel, untuk memakan Daniel. Bahkan mereka tidak punya hasrat keinginan untuk mencabik tubuhnya Daniel. Seperti yang video pertama tadi, ada 2 singa yang mencakar orang tadi. Malah di situ Daniel bisa berbaring. Wah, enak ya. Sepanjang hidupku baru sekali ini aku bisa tidur berbantalkan badan singa. Bulunya tebal, enak. Tapi baunya itu loh, karena singa gak pernah mandi dan gosok gigi adik-adik. Tapi dia terima adik-adik. Bahkan dia bisa bercanda dengan singa-singa itu. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan menolong Daniel. Nah adik-adik, besoknya pagi-pagi, raja suruh buka pintunya. Aku mau tahu tuh gimana keadaan Daniel. Lalu dia teriak, Daniel, apa kabarmu? Apakah Tuhan yang kau sembah sanggup menolong engkau? Lalu Daniel ngomong dari bawah, Tuanku Raja, semoga engkau panjang umur. Daniel tidak marah, dia tidak benci kepada raja. Karena raja kan yang tanda tangan, yang cap. Berarti raja setuju dong masuk. Tapi Daniel tidak marah. Dia tetap mengampuni, dia tetap mengasihi. Dia berkata, Raja semoga panjang umur. Aku baik-baik saja karena Tuhan menolong aku adik-adik. Lalu dikeluarin, lalu diperiksa adik-adik. Tidak ada sedikit pun bajunya yang robek. Tidak ada sedikit pun dagingnya yang kena cakar. Tidak ada setetes darah pun yang keluar dari kulitnya. Coba berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik. Nah, kita lihat video yang terakhir. Nah, ini pagi-pagi rajanya masuk. Daniel, has your God rescued you? Apakah Allah yang kau sembah sanggup menolong engkau?
Wah, Danielnya baru bangun. Long live your majesty. Semoga engkau panjang umur, Raja. I never did any wrong to you. My God stopped the lions from eating me. Dia berkata, Tuhan yang aku Darius sembah had Daniel's accusers menolong arrested. supaya singa itu tidak And then he memakan took dan back his tidak order menggigit and aku. allowed people to pray to our God. Wah, raja senang sekali adik-adik. Dia senang sekali. Dia peluk Daniel, dia berkata, wah luar biasa. Selamat ya. Akhirnya apa adik-adik? Daniel dipulihkan. Semua fitnah, semua tudingan-tudingan yang jahat, yang jelek kepada dia luntur begitu saja. Raja percaya bahwa Daniel adalah orang yang setia, orang yang luar biasa. Lalu bukan hanya itu, raja keluarin peraturan. Dia peraturan begini, mulai hari ini dengar baik, seluruh daerah Babil, bahkan seluruh daerah-daerah yang aku kuasai, mulai hari ini engkau harus takut kepada Allahnya Daniel. Coba berikan tepuk tangan yang meriah. Padahal di Babil mereka menyembah kepada apa? Kepada patung raja, kepada berhala-berhala. Tapi mulai hari itu mereka takut kepada Tuhan, kepada Allahnya Israel. Kenapa? Karena Daniel, dia rela, dia menderita. Nah adik-adik, waktu tadi orang-orang yang benci sama dia, waktu Daniel dikeluarin, mereka jadi bingung. Mulutnya melongo, hah? Matanya melotot, hah? Hah, mustahil. Kak, apa sih mustahil? Kan mestinya mustahil. Mustahil tuh lebih dari mustahil adik-adik. Hah, nggak mungkin. Biasanya kalau orang masuk ke kandang singa, nggak ada ceritanya hidup, tinggal tulang. Tapi ini goresan aja nggak ada. Mustahil. Tapi mereka lihat, loh itu Daniel loh, masih jalan, kakinya tetap nginjak tanah. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Karena mereka sudah bohong, mereka sudah memfitnah, akhirnya mereka dapat upah. Upahnya apa? Mereka dimasukkan ke kandang singa. Alkitab berkata, belum mereka mencapai dasar, singa sudah merobek-robek tubuh mereka dan memakan daging mereka. Siapa saja yang masuk? Bukan hanya mereka. Istri mereka juga kena, dia ditangkap. Anak-anak mereka, keluarga mereka, itu kena semua. Nah bayangkan kalau tadi ada 120 gubernur sama yang 2 menteri yang jahat tadi, sama istri, sama anak-anak, berapa ratus orang tuh dimasukkan ke situ. Mereka dihukum dan Daniel dipulihkan adik-adik. Nah ayat yang terakhir, Kak Okta mau kasih tahu ayat yang terakhir. Di situ ada gambar Tuhan Yesus sedang berdoa adik-adik. Di dalam Yohanes 17 ayat 15, Tuhan pernah mengajak murid-muridnya untuk berdoa adik-adik. Tuhan berdoa begini, aku tidak meminta supaya engkau, maksudnya supaya Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Maksudnya begini, kadang-kadang adik-adik harus menghadapi situasi seperti Daniel. Kita udah berbuat baik, kita udah berbuat benar, kita udah rajin, setia, berprestasi. Tapi kadang-kadang ada orang-orang tuh yang iri. Iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan kita. Dia pakai orang-orang yang jahat. Tapi dengar adik-adik, Tuhan berkata, aku gak minta supaya kita tuh diangkat. Kan kalau ada masalah kadang-kadang orang berkata, Tuhan cabut aja nyawaku. Angkat saja aku Tuhan langsung ke sorga. Tuhan gak janji begitu. Tapi Tuhan janji apa? Engkau tetap ada di dunia. Tapi dengar, pada waktu engkau di dunia, aku akan melindungi engkau dari yang jahat. Jadi dari cerita ini adik-adik Kak Oktav mau kasih tahu, Papa Mama juga. Mungkin kadang-kadang kita menghadapi situasi yang tidak baik. Mungkin ada orang-orang yang membenci. Ada orang-orang yang membuat kita tuh kecewa, sakit.
membuat kita susah. Dengar adik-adik, enggak usah takut. Engkau harus datang kepada Tuhan. Engkau boleh ceritakan kepada Tuhan. Engkau bisa berdoa kepada Tuhan. Nanti Alkitab berkata, nanti Tuhan sendiri akan membela. Siapa tadi yang membela Daniel? Bukan raja. Tapi yang membela Daniel adalah Tuhan sendiri yang dia sembah. Kau tak percaya, kalau adik-adik setia berdoa, hatinya melekat kepada Tuhan, nanti tangan Tuhan sendiri akan membela engkau. Dia akan menolong engkau keluar dari masalah itu. Amin. Tuhan akan lindungi engkau dari setiap niat-niat jahat, orang-orang yang bermaksud jahat kepadamu. Hari ini sebelum kita akhiri, kau mau ajak kita berdoa yuk. Papa Mama, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi. Waktu kita berdoa, kita sedang mengetuk pintu kerajaan surga. Waktu Daniel berdoa setiap hari, sepertinya dia sedang mengetuk pintu kerajaan surga di mana Tuhan yang dia sembah tinggal. Dia mau berkata, Tuhan, beri aku hati yang mudah mengampuni. Berikan aku hati yang tidak mudah kecewa. Dia minta Tuhan berikan perlindungan kepadaku. Yabes pernah berdoa, Tuhan lindungi aku. Kiranya tangan-Mu melindungi aku dari setiap orang-orang yang jahat, yang bermaksud jahat. Hari ini kita mau doa sama Tuhan. Mari bangkit berdiri, tutup mata. Mari buka kedua tanganmu kepada Tuhan. Kau tak sepakat berdoa bersama Papa, Mama, dan adik-adik. Dia Bapa, Tuhan Yesus Bapa kita. Bapa yang selalu mendengar setiap doa kita. Bapa yang mengerti isi hati kita. Bapa yang mengerti setiap ketakutan kita. Bapa yang mengerti setiap kesedihan kita. Bapa yang mengerti setiap persoalan. Ayo datang sama Tuhan. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapat. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Tuh pintumu dan kau yang sudah hafal, tutup matanya, buka suaranya. Yuk angkat tangannya kepada Tuhan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang Yuk sama-sama naikkan lagu ini. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Katakan, sebab kau Bapa, Bapa yang takkan kau biarkan. Terus nyanyikan lagu ini. Ayo Papa, Mama, kakak-kakak, adik-adik semua, yuk. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang dekat. Musik saja, melodi. Ayo doa, doa. Papa, Mama doa, adik-adik doa. Seperti Daniel, dia
Dia sedang ketuk pintu surga. Ketika engkau berdoa, engkau sedang mengetuk pintu surga. Oh ya, lama. Firman-Nya berkata, ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka bagimu. Mintalah maka kau akan mendapat. Apa yang kau perlukan hari ini? Apa yang kau butuhkan hari ini? Minta sama Tuhan. Oh ya, lama. Engkau yang takut, engkau yang sedih, engkau yang gelisah, minta Tuhan, berikan kami kasih-Mu, biar kami bisa melihat, kami bisa lihat Tuhan yang besar. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, sebab kasih itulah yang mengusir setiap ketakutan kami. Terus doa adik-adik. Oh ya, lama. Ya, lama. Terima adik-adik, terima Papa Mama, terima Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan turun. Kurang berkasih Tuhan turun. Dialah memenuhi setiap kita. Oh ya, lama. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Oh ya, lama. Tuhan, Engkau sendiri yang bukakan tingkap-tingkap langit bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, hari-hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan kota kami ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan dari wabah ini. Oh ya, laba. Kami tahu kalau semua terjadi, semua karena seizin Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana besar atas dunia ini. Tuhan punya rencana besar atas bangsa ini Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Suka berdoa, suka memuji, menyembah Tuhan. Seperti yang Daniel suka lakukan. Setiap hari dia berdoa, dia bangun hubungan dengan Tuhan. Dia tahu kemana dia harus cerita. Daniel tahu harus kemana dia berseru. Daniel tahu kemana dia harus minta pertolongan. Dan kami tahu hari ini bahwa pertolongan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati setiap papa mama, berkati orang tua kami Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, beri kesehatan, umur panjang. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Bapa, Engkau pertemukan dengan orang-orang yang tepat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mereka yang hari ini mereka sedih, mereka takut. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka Tuhan. Mereka dilepaskan, mereka dibebaskan. Tuhan, terima kasih. Makasih ya Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu ada bagi Daniel. Engkau ada bagi keluarga kami. Bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau lindungi bangsa ini Tuhan. Dari setiap niat-niat jahat yang akan menghancurkan bangsa ini. Kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga melindungi keluarga kami. Dari setiap niat si jahat, niat si iblis Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Mari yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Adik-adik, sekarang kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta ketiga? Kakak kasih tahu ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kita sekarang lagi ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Mari adik-adik, kita akan akhiri ibadah minggu kita pagi ini. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi yuk. Kita buka kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga untuk terima berkat daripada Tuhan. Papa, mama, mbak suster, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan penghiburan dari Roh Kudus. Biarlah menyertai engkau mulai siang ini sampai nanti Tuhan menyebut kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah.